Di balik megahnya pembangunan ibu kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, terdapat sosok yang berdedikasi tinggi atas pembangunan ibu kota Nusantara, yakni Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Muhammad Basuki Hadi Mulyono, pria kelahiran Surakarta, tanggal 5 November tahun 1954 ini bukan sekadar birokrat yang menduduki jabatan strategis. Basuki Hadi Mulyono adalah seorang dirigen yang sedang memorkestrasi transisi historis pusat pemerintahan Indonesia. Perjalanan Basuki menuju puncak kepemimpinan di IKN merupakan sebuah narasi panjang tentang ketekunan yang bersahaja. Lulusan Universitas Gadjah Mada UGM ini menempa intelektualitasnya hingga meraih gelar master dan doktoral di Colorado State University, Amerika Serikat. Sejak dilantik sebagai Menteri PUPR pada tahun 2014 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ia dikenal sebagai Panglima Infrastruktur yang tak segan berlumur debu demi memastikan jalan, bendungan, dan perumahan rakyat terbangun dengan presisi. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mandat tersebut mengalami eskalasi. Basuki dilantik sebagai Kepala Otorita IKN definitif pada tanggal 5 November tahun 2024, sebuah tanggung jawab yang menempatkannya sebagai ujung tombak dalam merealisasikan Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Bagi Basuki Hadi Mulyono, IKN bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan sebuah komitmen konstitusional yang sakral. Ia mencermati bahwa Presiden Prabowo telah mengikatkan diri secara politis dan hukum untuk menjadikan IKN sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Dengan adanya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara pada tanggal 12 dan 13 Januari tahun 2026 menandakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut hingga terjadinya perencanaan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dan selanjutnya, bagaimanakah dengan status Ibu Kota Nusantara? Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12–13 Januari tahun 2026 kembali menghidupkan perdebatan lama kemana arah sejati kota ini dibawa. Salah satu isu yang masih dipersoalkan adalah penegasan IKN sebagai ibu kota politik, sebuah status yang oleh sebagian kalangan dibaca sebagai kemunduran dari konsep ibu kota negara secara utuh. Bahkan, tak sedikit yang menafsirkan langkah ini sebagai strategi menutupi stagnasi pembangunan. Ada kekhawatiran bahwa IKN berisiko menjelma kota administratif yang sepi, tanpa denyut kehidupan urban yang sesungguhnya. Namun, membaca IKN semata sebagai ibu kota politik sesungguhnya terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam sejarah panjang urbanisasi, fungsi politik justru kerap menjadi embrio pertumbuhan kota. Persoalannya bukan pada fungsi politik itu sendiri, melainkan apakah fungsi tersebut mampu bertransformasi menjadi fondasi bagi terbentuknya sebuah polis, yakni kota yang hidup, produktif, dan bermakna bagi warganya. Dalam tradisi klasik, polis bukan sekadar kota sebagai entitas fisik atau pusat administrasi. Polis adalah ruang hidup bersama, tempat warga bukan hanya tinggal, tetapi berpartisipasi, berproduksi, dan membangun makna kolektif. Kota sebagai polis meniscayakan keberagaman fungsi, seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan ruang publik yang memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara alami. Kota yang hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan cenderung bersifat monofungsional dan rapuh.
Sebaliknya, polis menuntut keberadaan warga yang menetap karena pilihan, bukan sekadar penugasan. Ekonomi yang tumbuh dari aktivitas sehari-hari, bukan hanya belanja negara. Serta ruang publik yang hidup, bukan sekadar lanskap simbolik. Tanpa itu, kota kehilangan jiwanya. Polis bukan hanya soal keberadaan warga, tetapi tentang siapa yang memiliki kuasa atas ruang urban dan untuk tujuan apa ruang itu diproduksi. Dalam konteks negara berkembang, kota sebagai polis juga berkaitan dengan kemampuan kota mengelola ketimpangan. Dalam konteks IKN, apakah IKN akan menjadi ibu kota politik atau bukan, melainkan apakah dirancang untuk memungkinkan lahirnya warga, bukan hanya aparatur dan kehidupan urban yang otonom. Pada titik ini, tantangan IKN bukanlah memperdebatkan apakah status ibu kota politik itu tepat atau tidak, melainkan bagaimana negara mengelola transisi dari kota kekuasaan menuju kota warga. Sejarah menunjukkan bahwa transisi inilah yang menentukan apakah sebuah ibu kota akan hidup melampaui simbol negara, atau membeku sebagai monumen kekuasaan. Mentari mulai bersinar.